Kematian itu indah. Apakah kamu ingin membiarkan ibumu tersiksa? Tidaklah ia lebih baik pergi? Toh, kematian itu indah. Kalimat itu berkejaran di benak saya saat keluar ruangan untuk menghindar dari kenyataan bahwa ibu saya sedang terbaring sekarat di ruang UGD Rumah Sakit Wahidin Sudirosodo sambil mencari darah. Kalimat tersebut mengiang seakan tak henti. Kamu harus siap. Jika kamu memaksakan diri untuk menginginkan ibumu berusia panjang, mestilah kamu pikir bahwa penderitaannya tentu makin panjang. Biarkanlah ia pergi. Saat itu, ibu muntah darah. Penyakit sirosis, hepatitis, dan kanker hati menderanya hampir 6 bulan lamanya. Namun saya tetap berharap ibu sembuh. Saya selalu dengar bahwa penyakit seperti itu membuat pasiennya kesakitan. Sementara ibu tak pernah mengeluh. Saya yakin bila ibu belum parah. Ternyata saya tak pernah tahu jika ibu menahan sakit, menyembunyikan derita, menginginkan semua orang di sekitarnya tidak ikut beri. Akankah saya siap membiarkan ibu pergi? Yang pasti, di saat terbaring dan memandang wajah, setelah ia mencari saya untuk mendekat, saya bujur-bujur lirik. Mama, saya tak siap ditinggal. Pun saya segera menuju kakinya. Saya ciumi telapaknya. Saya menangis berharap kesembuhannya. Tapi saya rasa telapak kaki itu makin dingin. Kakinya kian dingin. Dan saya tahu ibu akan pergi. Mencoba tegar, saya berdiri di sisinya, di dekat wajahnya, di dekat tumpahan muntahan darahnya. Saya lalu berkata pelan, saya ikhlas melepas mama. Pun saya hanya mampu menggigit bibir, membiarkan mata basah air yang tumpah hingga membanjiri pipi saya. Hatiku haru biru, dunia terasa hancur. Saya menyaksikan kepergian ibu yang berusia 68 tahun ke hadirat ilahi. Minggu 24 Desember 2006 jelang Isya. Di malam Natal itu saya kehilangan ibu, kehilangan kasih sayang, kehilangan semangat, dan langit pun terisi air mata. Dua hari sebelum kepergian ibu, saya berkunjung ke ruang ICU Wahidin Sudirosodo. Di sana ada Andi Mukti, ayahanda Aim Lutfi Mukti terbaring. Tubuhnya disergap beragam selang. Saat itu Lutfi berkata, keluarga tak menginginkan ayah dibawa ke Makassar, tapi saya harus berjuang untuk membuatnya sembuh. Tapi ia mengaku siap ditinggal ayahnya yang telah berusia 76 tahun.
Siap atau tidak, kita harus siap ditinggalkan oleh orang-orang yang kita cintai. Begitu ujar Lutfi yang seakan berbisa. Dan ia kemudian harus meredakan kematian ayah. Kamis 26 Desember 2006 sore di Masamba, 2 jam setelah tiba dari Makassar. Saya menyaksikan ayah mati Jumat 11 Januari 1985 pagi. Saya berdiri di sampingnya di rumah. Setelah beberapa saat tiba dari rumah sakit, hampir 8 bulan ia sakit. Ia diderah kanker lambung. Ia pergi di usia 49 tahun. Saat itu, saya hanya bisa menangis melihat wajahnya terbaring lain dan akhirnya menutup mata. 2 pekan sebelum kepergian ibu, seorang teman meminta izin untuk menuliskan memoriam diri saya. Walau kenyataannya saya belum mati, pun saya mengizinkannya. Pun saya tak tahu mengapa pengalaman-pengalaman orang lain yang bersentuhan dengan saya diminta menuliskan layaknya saya benar-benar sudah mati. Kematian itu indah. Istri saya berbisik sambil matanya berderai air bening. Ia masih sedih ditinggal pergi oleh ibu yang tak pernah menganggapnya anak mantu, tapi seperti anak yang lahir dari rahim ibu saya sendiri. Benarkah kematian itu indah? Saya yakin. Saya memandang istri yang matanya tetap basah. Dan saya teringat kalimat yang saya ucapkan ketika ibu baru saja mengembuskan napas terakhir. Mama sangat cantik. Kalimat itu juga yang saya ucapkan kala jenazahnya terbaring di rumah. Rumah yang ia berikan kasih sayang, rumah yang ia berikan cinta, rumah yang ia berikan kehidupan. Dan saya tahu ia tak ingin kepergiannya membuat kami anak-anaknya kehilangan cinta, kehilangan harapan dan semangat. Dan ia tetap cantik dalam kepergian. Sangat cantik. Ditulis oleh Asdar Muiz, RMS, Makassar, 29 Desember 2006. Antri di Bank Sulsel jelang libur nasional berkaitan Idul Fitri terbilang gampang-gampang susah. Ketika Jumat 20 Oktober 2006 sebelum pukul 11, saya berada di antara orang-orang yang menanti nomor urutnya. Saya mendengar nomor urut 339. Saat itu masih terpajang nomor urut 186. Dan saya mulai bingung kalau menghitung waktu yang bergulir dari nomor ke nomor selanjutnya yang berkisar 3 menit dengan 6 detik. Saya sudah menaksir akan mendapat giliran seusai salat Jumat. Namun karena melihat hanya sekitar 60-an orang yang duduk di kursi antrian, sehingga memperbesar keinginan saya untuk ikut antri. Sebab biasanya banyak yang mengambil nomor urut antri tapi memilih pulang. Padahal saya yang termasuk orang yang tidak sabaran antri. Malah saya teringat ketika suatu hari ikut antri di bank tersebut di saat hari gajian. Orang berderet-deret dari lantai bawah hingga ke atas, termasuk pada kita. Ketika antri itulah
saya melihat pegawai bank mengangkat bergepok-gepok uang 50.000 dan 100.000 rupiah. Oh, betapa beraninya orang berhilir mudik sambil menenteng uang yang jumlahnya sangat banyak. Dan saya kemudian terperangah melihat belasan karung goni berisi uang yang berserakan di lantai. Karung-karung uang yang baru datang dari Bank Indonesia itu seakan dibiarkan beronggok. Padahal betapa mudahnya uang itu dimasukkan ke dalam ruangan khusus. Bisa jadi ada yang tak peduli dengan uang yang berkarung-karung itu, tapi saya memelototi karung-karung itu. Saya tak perlu dan tak pernah berada dekat uang yang lebih dari 10 miliar rupiah. Dan uang dalam karung itu saya taksir lebih dari 30 miliar. Sebab saya lihat di setiap karung tertulis tanda 50 dan juga ada tulisan 2,5 miliar. Betul, menurut seorang petugas, setiap karung berisi 50.000 rupiah, jumlahnya 2,5 miliar. Uang 100.000 rupiah, jumlahnya 5 miliar. Dan 20.000 rupiah berjumlah 1 miliar. Namun, pikiran saya kemudian kalut. Telepon dari rumah yang mengabarkan ibu saya drop lagi dan harus segera dilarikan masuk rumah sakit membuat saya benar-benar panik. Air mata yang menderas. Saya takut kehilangan ibu. Saya sedih jika harus menemani ibu berhari-hari di rumah sakit. Apalagi sudah 4 bulan saya bolak-balik rumah sakit untuk menemani ibu yang didera sakit. Dan di saat mata saya bolak-balik melirik nomor urut, seseorang mendekati saya. Ia bertanya, apakah saya si Alu? Pun saya jawab, iya. Oh, ternyata teman kakak saya di masa kecil. Ia kemudian melihat nomor urut yang mulai lusuh yang saya genggam erat. Ia langsung mengajak saya memasuki ruang kerja. Dan ia lalu menguruskan penyelesaian masalah yang saya hadapi. Batin saya bergolak. Apakah langkah yang dibantu itu sesuai etika antri? Tapi tidakkah saya tidak mengganggu antrian? Bukankah tetap sama saja bahwa saya tidak melewati prosedur antrian? Atau ini salah satu pertolongan ilahi untuk membuat saya segera pulang ke rumah melihat ibu? Pun akhirnya saya tak mampu menemukan jawaban etis atau tidaknya saya mendapat bantuan untuk terbebas dari antrian. Sebab ketika saya keluar dari ruangan dan menuju lokasi antrian, saya lihat nomor urut masih bertengger pada angka 246. Itu artinya masih hampir 100 orang berada di depan saya. Sementara azan dari masjid tidak lama lagi berkumandang. Tanpa peduli pada kebenaran, saya berjalan di tepi karung-karung goni berisi uang. Tapi saya tak peduli lagi. Saya tak pelototi lagi. Pikiran saya hanya tertuju pada ibu yang sakit. Dan saya merasa bahwa tidak ada lagi gunanya uang ketika harus pulang mencium kaki ibu. Uang hanyalah pelengkap dari kehidupan ini. Namun ibu, segala-galanya. Di perjalanan pulang, sambil mencari masjid, sempat terpikirkan bahwa betapa banyak uang yang harus disiapkan menghadapi ras menjelang lebaran. Tapi benak saya kemudian mencengkeram nurani terdalam saya. Adakah uang masih berarti ketika kita tak memiliki cinta dan kasih sayang terhadap ibu? Usai sholat Jumat di rumah saya temukan ibu menitikkan air mata. Saya tersentak. Saya tersadar jika sudah sangat lama ibu tidak menangis. Ya, ibu yang tegar menghadapi beragam masalah. Dialah yang menahan lapar dan berpuasa setiap saat anak-anaknya harus
kuliah. Di mana dia kecil? Dialah ibu yang menitikkan air mata di sajadah kalau meminta ridha ilahi bagi anak-anak. Saya tak mampu menatap wajah ibu. Saya usap air matanya yang hangat. Saya mencium pipinya. Dan sejurus perasaan takut menghinggapi otak saya. Aku takut kehilangan. Aku takut kehilangan. Aku takut kehilangan. Pun saya memeluknya, merengkuh jiwanya, dan merasakan kehangatan cintanya yang tak ternilai walau dengan berkarung-karung kuat. Ditulis Asdar Muiz, Makassar, 20 Oktober 2006. Oke.